Dan sekarang kita bicara tentang Arsenal. Sebenarnya Arsenal ini mau juara atau enggak? Ini menjadi pertanyaannya dan Viti ini mungkin bisa menjawab kepenasaran dari semua JM Team. Main di kandang, Arsenal kalah dari Bournemouth. Gue sih percaya bukan cuma gak punya mental juara, tapi ini tim emang dongo lawan Bournemouth di laga krusial menjelang akhir musim menuju juara. Kayak menghadapi PSG gitu. Serang mulu, kebobolan 2 gol dan lu baru bisa nyerang terus menuju akhir pertandingan. Gue sih realistis buat juara susah, tapi gue masih berharap. Apalagi besok lawannya City kan, yang lagi menang terus, masih punya 1 laga sisa. Mau berharap apa? Menang di kandang City itu udah susah, udah pasti susah. Kenapa masih yakin Arsenal bakalan juara? Yakinnya tinggal sedikit tapi berharapnya banyak karena cuma tahun ini kayaknya harapan paling besar untuk juara lagi setelah 22 tahun. Kalau enggak tahun depan wah udah nggak mungkin juara sih dengan pelatih sekurang ini yang nggak tahu cara nyerang, nggak tahu cara nyetak gol selain free kick dan corner. Tahun ini harus kalau nggak bubarin aja timnya. Kalah 2-1 Arsenal di Liga sama Bournemouth. Gue jamin seluruh fans Arsenal di dunia itu ngerasain hal yang sama. Keselnya minta ampun sama yang namanya Mikel Arteta. Gua pun keselnya minta ampun sama dia. Tapi kalau dibilang percaya apa enggak sama Mikel Arteta, sampai sekarang gua masih. Tapi ingat sampai sekarang. Tapi kalau minggu depan mereka kalah lawan City, gua udah gak percaya lagi yang namanya trust the process. Asli udah selesai lah menurut gua. Karena apa? Kalau kalah minggu depan di Etihad, City bisa pegang kendali. Liganya benar-benar udah jadi milik City. Dengan mental Arsenal yang sisa pertandingannya masih ada 3 tim London lagi yang mereka harus hadepin, gue gak yakin. Dan apalagi kalau udah City yang pegang kendali di Liga, itu udah monster, itu udah pengalaman, itu udah ngerasain susahnya dikejar, susahnya untuk direbut lagi. Jadi menurut gue percayanya terakhir di minggu depan. Halo teman-teman DPI, gue Mamet dari Soccer Gunners. Setelah 2-1 kalah dari Bournemouth, gak yakin sih, tapi masih berharap lah Arsenal bisa juara musim ini. Karena masih ada beberapa pertandingan lagi, apapun bisa terjadi. Semangat untuk para pemain dan juga pelatih. Karena menurut gua juara nggak juara musim depan Arteta out. Abis kalah 1-2 dari Bournemouth, apakah masih percaya Arsenal bisa juara Premier League dan kenapa masih percaya? Kalau ditanya masih percaya, pasti masih percaya. Kalau ditanya alasannya kenapa, nggak punya alasan. Karena sudah berpuluh-puluh tahun ya, belasan tahun sampai 20 tahun dukung Arsenal dari zaman Wenger. Percaya aja bahwa segala sesuatu akan ada hasilnya. Karena ingat, ada yang udah berkali-kali mencoba menjadi presiden, gagal terus, buktinya bisa berhasil. Donald Trump, ingat, Donald Trump, oke? Donald Trump, ya. Itulah beberapa fans dari Arsenal yang mungkin mulai ada yang ragu, mulai ada yang luntur kepercayaannya. Itu ragu semua tadi. Dengan result kemarin Gila, tampaknya unggul 6 poin masih ragu fanbase dari Arsenal kenapa kok reaksinya terlalu negatif padahal masih ada keunggulan poin yang enggak. Jangan menggeneralisir. Gue ada di grup fans Arsenal juga. Iya. Enggak semuanya jelek. Betul, Ada nggak semua. Tapi yang terlihat juga kayak misalnya di Emirates Stadium yang gara-gara Niki doang tadi. grogi. Emirates Stadium yang pulang mungkin cepat juga padahal harusnya kan stay sampai akhir, berikan support karena masih ada misi nih untuk bisa meraih title dengan keunggulan poin yang sebenarnya juga cukup signifikan. Tapi kenapa negatif energi itu ada dan sepertinya juga terbawa ke para pemain juga di lapangan. Bukan soal hasil gitu loh. Kalau fans Arsenal bicara soal hasil, nggak juara dari berapa 20 tahun yang lalu, mungkin udah nggak ada fansnya Arsenal. Cuman yang Arsenal fansnya lihat biasanya itu adalah gritnya, maksudnya cara mainnya, the way they play, intensity. Yang bertahun-tahun orang ledek bahwa ya lu ambil intensity-nya 3 poinnya buat kita. Itu yang sebenarnya dicari sama Arsenal. Cara Arsenal mereka main front foot, mencoba untuk unggul. Itu yang Arsenal lakukan biasanya, bukan soal menang kalahnya. Kemarin di luar kalah, the way they play like a shit. 2023 gue nonton Arsenal Bournemouth juga di Emirates. Yang golnya Reiss Nelson menit akhir. 3-2 tuh ya? 3-2. Detik akhir, Detik akhir. 2-2. Kalau emang Arsenal cuma hasil doang, itu begitu 2-2 ditinggalin sama fans Arsenal. Tapi enggak, karena Arsenal waktu itu mainnya bagus, nyerang, mencoba doing something, fans stay. Menit akhir ada gol. Nah, waktu lawan Bournemouth kemarin, apa yang mau dibela? Apa yang mau di support gitu loh. Gue nggak nyalahin teman-teman tadi pada kecewa, yang di Emirates pada pulang duluan, wajar. Karena bener-bener yang ditunjukkan di atas lapangan tanpa alasan gitu, tanpa apa yang bisa dianalisa gitu loh. Kecuali
Lo nggak nyalain pemain juga? Apa pasti dong? Masa Arteta doang? Ya, makanya. Eksekusi kan pemain. Ya makanya. Tapi Iya, jadi nggak cuma Arteta doang. Untuk pertandingan kemarin pun paniknya tuh kayak ke translate gitu kalau menurut gue di antara pemain panik, tapi Arteta pun juga datanya ini pergantian 3 pemain tercepat yang pernah dia lakuin selama dia ngelatih gitu. Ini pergantian pemain 3 pengganti langsung di menit 54, urgensinya apa? Artinya dia sadar keadaannya panik, dia butuh menang banget, tapi nggak secepat ini 3 pemain langsung loh, triple substitution. Artinya dia merasakan sesuatu yang nggak beres dan dia berusaha mereparasi, dan status Arsenal lewat pemain pengganti biasanya bagus. Tapi di game kemarin itu sama sekali nggak kelihatan, dan menurut gue fans pun kerasa paniknya kelihatan banget. Di build up Arsenal juga paniknya kelihatan banget. Fans nggak panik dong. Tapi Fans berasa kecewa. tiap kali mereka Fans kecewa. Raya megang bola di belakang, itu fans gemuruhnya luar biasa. Lu bisa dengar itu kemarin di pertandingan. Oh, Menurut fans gua, melihat pemain panik. itu Iya. ke translate gitu di antara pemain dan fans. Dan menurut gue ini kalau sampai musim ini lepas lagi, gue lebih sepakat sama semua yang tadi adalah emang Arteta harus out. Karena menurut gue mau skenario apa lagi sih lu buat jadi juara? Gimana caranya ini bisa jadi presiden buruk, karena satu-satunya trofi yang diraih sama Arteta di Arsenal itu kan skuad warisan Emery. Ketika lu dapat skuadnya sendiri, lu belum bisa raih trofi sama sekali setelah lu dapat skuad yang di backup gitu sama manajemen. Jadi menurut gua kalau sampai ini lepas, ini menurut gua skenario yang paling memalukan. Gue kalau buat sampai lu Arsenal nggak bantah juara. argumen lu sendiri. Bagusan skuadnya Emery apa skuad sekarang? Bagusan skuad sekarang. Ya udah. Tapi nggak juara menurut gua kalau cuma sekedar paling nggak bagusan sekarang lu kalau bilang. cuma sekedar buat Kalau lu finish pengen di peringkat memuji dua. skuadnya Emery, ya oke silakan puji. Tapi sekaligus lu bantah bagusan skuad sekarang. Tapi untuk finish peringkat 2 aja Nggak cukup. Oleh Oh, juga finish sangat nggak peringkat dua. cukup. Sangat Brendan nggak Rodgers cukup. juga Yang cukup peringkat dua, siapa? menurut Nggak gua. ada. That's why ini udah skenario unggul segini, kalau masih hilang juga, menurut gua dia adalah pelatih yang bisa bikin lu tampil di papan atas, tapi bukan orang yang bisa nganterin lu juara. Make Just sense. another Nah, Pochettino kalau menurut gitu gua. bener. Kalau cuma nganterin peringkat 2 dong, just another Pochettino menurut gua. Yang lo sebut, Yes, yang lo itu. sebutin itu berapa kali sih peringkat 2-nya? Gue tanya deh. Tapi kan kalau soal Berapa Tiga. kali peringkat? Tiga. Enggak yang lo sebutin kecuali Arteta. Oh, Pochettino ya silakan. Berapa kali? Iya. ini Gua finish kan peringkat 2-nya. Rizal. Pochettino di Sekali doang, tahun kan? 2017, bener. Sekali doang, habis itu di musim sebelumnya peringkat 3 tapi banyak kan di peringkat 2. Tapi kalau sekali atau 2 kali Mas, menurut gua at the end of the day juaranya. Kalau cuma finish peringkat 2 skenario-nya kayak gimana? Dari Mas? Peringkat 2004 mereka invincible sampai mundur si Arsene Wenger. Berapa kali sih mereka bisa menjadi juara? Berapa Top kali four lo? merchant. Berapa kali lo di PHP-in? Berapa tahun itu? Dari 2004? 16 2000 ya mana Leicester juara mungkin? Iya, dari 2004 sampai berapa? Iya. Iya kan? Lo bisa bersabar dengan belasan tahun, tapi lo nggak bersabar dengan prosesnya Arteta. Liverpool 30 tahun. Arteta Beda lah. untuk sebuah tim menjadi runner up 3 kali berturut-turut, it's something special menurut gua. Nah, Ini tahun keempatnya mereka ada di posisi yang lebih baik dibandingkan musim-musim sebelumnya. Ya. Kalau lo hitung semua kompetisi yang mereka ikuti, musim ini tuh udah ngelewatin semua, kecuali nanti mereka ke semifinal lagi ya Liga Champion. Artinya udah pasti semuanya udah ngelewatin dari sebelum-sebelumnya. Artinya the process is going, tapi mungkin nggak rapidly gitu loh. Kok lo langsung melihat ini tim yang biasa juara nih, harus juara nih? Enggak juga kan, tim lo udah lama banget nggak juara kan. Tapi ini di momen yang lo hampir banget menjadi juara terus, kenapa lo langsung melihat ini sebagai sebuah pelatih yang harus diganti dan sebuah kegagalan? Menurut gua proses ini masih berjalan gitu. Ya, Dan masih di driving seat untuk bisa menjadi juara. Ya. Jarak 6 poin itu masih menunjukkan tim ini masih bisa juara. gimana kalau menang di Etihad? Oke, mereka nanti misalnya kalah gitu. Ultimatum. Mereka kalah, City ini mereka tetap 3 menang unggul dari selisih gol. Udah lo maintain aja, lo menang semua pertandingan, lo menang selisih gol, ya lo tetap juara gitu loh. Tapi betapa masih mengkhawatirkannya bisa. Arteta ini sih Mas kalau menurut gua. Emang dia peringkat 2 itu kita harus apresiasi, nggak gampang untuk finish peringkat 2 berturut-turut. Tapi skenario-nya kan bukan berarti mereka Tadi lu apresiasi, selalu ngejar. tadi lu ledek, Loh, itu harus gimana? apresiasi, tapi gua kata kunci gua adalah skenario-nya. Skenario-nya kalau cuma Prosesnya tiap kan musim tetap ada. Kalau Ya, tiap musim tetap Progres ada, lagi, tetap progres ada, lagi. iya. Progres. Dari sisi Oke. Carabao final. Sebelum-sebelumnya nggak ada final di Carabao-nya kan. Terus Liga Champion kemarin mereka sampai semifinal. Ini masuk juga Iya, kalau ini semifinal dan Semifinal. nanti bisa semifinal, artinya dia ngelewatin semua Iya benar. pencapaian Benar, Mas, yang setuju. dia dapat di musim Liverpool sebelumnya juga gitu. sebentar. Liverpool juga tahun lalu kan teriak-teriaknya quadruple. Dapatnya Dua. satu liga. Dapatnya 2 ya? Apa satu? Holy Grail, liganya dapat. Liga, dapat Holy liga. Grailnya itu. Iya gitu loh. Mungkin tahun ini pada Sama ada yang Klopp juga kan, quadruple, teriak-teriak dapatnya quadruple. 2 domestik. Itu dia berarti bagus dia sampai ada
sampai ada narasi mau quadruple, berarti tim itu bagus. Iya. Liverpool tahun itu, Betul. Iya. Liverpool tahun kemarin, berarti bagus. Untuk narasi ya Berarti oke, dia itu ngelewatin pasti semua Ngelewatin sampai semua. hampir akhir gitu. Iya, bukan berarti quadruple terus cuma dapat 1 jadi jelek. No, nggak begitu. Ini kan soalnya Arteta belum dapat sama sekali gitu. Jadi menurut gua musim yang masih ada di genggaman mereka itu gua sepakat. Tapi kalau sampai Etihad lepas, menurut gua udah all in untuk Arteta out. Good angle, sedikit di. Ya. Ini kalau dari gua bakal Diaz. Cuma menurut lo berdua, kalaupun Arsenal juara, inget ya, kalaupun, if, bukan gue bilang Arsenal What pasti juara. Big if. Kalau Arsenal lagi juara, lu setuju nggak dengan narasi? Ya udah, liganya atau kompetitornya lagi nggak oke nih. Enggak. Waktu itu tetep. gue setuju. Tapi kalau untuk Enggak yang lah. sekarang, City-nya menunjukkan mereka cukup bisa melawan lah. City-nya City, kualitasnya bagus. Liverpool kan menjadi kompetitor dong maksudnya. Tapi kalau untuk secara menang mereka, perbedaannya kenapa gue kalau bilang City yang juara gue bilang bagus, tapi kalau Arsenal menurut gue agak janggal karena gue nginget lebih dari 3 game yang Arsenal tuh title defining games gitu. Tim-tim yang juara biasanya kita bisa inget, oh dia gara-gara juara gara-gara di game ini mainnya bagus banget ya. Tapi kalau Arsenal musim ini lawan Spurs mereka menang 4-1, lawan Aston Villa mereka juga ngebantai dengan skor 4 itu. Itu menurut gue Gua 2 game setuju. yang paling bagus. Tapi sisanya banyakan City untuk title Mas Aryo defining setuju nggak? games. Apa tuh? Karena tim lainnya, Liverpool Enggak. juga lagi kurang. Gue nggak pernah setuju dengan argumen itu. Masalahnya Mas, musim depan ini Liverpool, City, Chelsea, MU bakal jauh lebih bagus. Apapun alasannya lo kan nggak ngira Liverpool tahun ini bakal begitu kan? Bakal. Lo berpikir kan Nggak mereka ngira. tetap ada di Iya. title race dong dari awal musim Iya. gitu kan. Bahkan banyak yang naruh mereka di peringkat 1 gitu kan. Tapi end up-nya bisa begini. Lo nggak bisa nebak musim itu akan berjalan seperti apa. Tapi gimana lo bisa manfaatin situasi di saat tim-tim lain main yang nggak bagus, terus lo ikutan nggak bagus, Nggak kan bagus, enggak. iya. Lo tetap bisa bagus, lo tetap bisa mimpin klasmen dari sejak pekan ke-6, sejak mereka ngelewatin Liverpool yang kalah pertama sama Palace. Udah, habis itu kan mereka sampai sekarang masih di peringkat pertama nih. Kayaknya terpanjang ya, sepanjang Reign terpanjang. Iya, di peringkat 1 gitu. Jadi Dari match week ke-7 kayaknya. iya, 6 bahkan. Hah? 6 ya? iya, sejak First place, Liverpool ya? kalah Itulah kan kenapa ada narasi 5 kali Rizal. berturut-turut. Untuk yang top flight-nya kurang kompetitif. Di tengahnya itu udah Tengahnya, mulai bisa iya, poin. bawahnya bagus, tengahnya kompetitif, atasnya sih Nggak rank bisa. Arsenal Iya, doang nih gua gitu. sepakat kalau soal Nah itu. musim depan ini tuh nggak akan kejadian lagi. Momennya ini menurut gue bagi Arsenal. Kalau Buat gua, kalau best chance, kalau best opportunity kalau Guardiola buat mundur, Arsenal. Let's say Guardiola mundur, yang ganti juga kayaknya pelatih bagus. Mikel Arteta yang ganti. Liam Senior. And he's gonna win the championship with Man City. Maresca. Oh, taunya Michael Carrick. Ayo, dipecat sama MU. Oke, kita akan bahas tentang Pada denger Adiani untuk ambil Emery, Carrick dipecat, diambil sama City, juara di City gimana Carrick? Waduh. Presiden anomali dari Mikel Arteta dengan Ini topik setupnya kemarin. topik dik lah. Kala bertemu Bournemouth, kenapa leaders yang diharapkan bisa muncul juga underperform. Tapi kita lihat mungkin special case-nya Declan Rice yang terlihat mencoba, berupaya semaksimal Nggak juga, mungkin. Nilang. I think so. Terus Gyökeres juga cukup oke. Apalagi? Gue cuma Ya, melihat mungkin 4 pemain kalau ya. poin tertinggi iya sih. Ya kan, Declan Dax, Rice sama Gyökeres, mungkin di antara Gabriel Magalhaes dan Saliba, the rest nggak melakukan tugas sesuai dengan mungkin apa yang diperintahkan Mikel dan outcome-nya seperti itu dengan tidak ada intensity, urgensinya pun kurang, mistakes all over the place. Mistakes Bahkan all over the place. One of the best goalkeeper yang selalu gua lihat sebagai yang sangat unggul, David Raya, juga mempertunjukkan beberapa hal minor di Ya, betul, permainannya. soal passing. Padahal ini pertandingan terpenting Arsenal di musim Terpenting. ini. Going up 12 points, memberikan tekanan buat City sebelum mereka berlaga, tapi nggak terjadi. Ini kan kembali miss opportunity buat Mikel dan Arsenal. Iya, mungkin Adi udah sering lihat fans Arsenal yang meskipun Arsenal kalah tapi tetap senang karena timnya main bagus. Udah sering lah kayak begitu. Liverpool juga fans saya pasti ada yang senang biarpun kalah tapi mainnya bagus diapresiasi. Nah, kemarin udah kalah dan main jelek juga gitu loh. Jadi pemain kayak gue sempat debat juga sama Mas Haryo, siapa yang lebih baik, Zubimendi atau Declan Rice? Mas Haryo Zubimendi, gue Declan Rice. Oke. Zubimendi pun Zubimendi last 2 months, I think. Exactly. Jelek banget mainnya. Zubimendi versi 2025 sama versi 2026 beda banget. Beda banget. 2025 the best player. itu dia. What happened buat Too pemain many, seperti too many minutes Zubimendi? kayaknya too many minutes. Too many minutes. Kecapean sih menurut gue ya. Dan banyak pemain Arsenal yang kecapean ya. Ada faktor itu iya. Dan Zubimendi yang hampir unreplaceable kan. Unreplaceable, Norgard mau mainin. Tapi kalau kecapean kita jadi narasi di 2 tahun lalu gue masih sepakat lah. Tahun lalu pun gue masih sepakat. Tapi kalau di puzzle terlengkap Arsenal kayak musim ini, kalau Iya. kecapean masih jadi alasan bagi mereka untuk keteteran. Gue masih ke Mas Haryo. Dan gue wajar nggak? Gue kelelahan dan, masih wajar. dan mereka mainnya masih di front di 4 ini loh di kompetisi. 4 kompetisi sampai ujung-ujung. Iya, Tapi gua kita setuju. lihat number 6-nya Declan Rice bisa main di sana, Zubimendi bisa di sana, ada Norgard juga di sana. Oke, Kompetisi di level yang sama? cukup banget.
ya siapapun tim itu nggak akan punya kapasitas yang sama lah, karena itu tujuannya rotasi. Jangan bikin kualitas yang sama bersaing buat satu posisi. Nomor menurut gua. 10-nya itu nggak City, ideal. mau Foden, mau Cherki, mau Itu kan Reinders. bisa menyebar ke sana, tapi kalau untuk satu posisi diperebutkan dua pemain yang kualitasnya kelas dunia, itu menurut gua nggak ideal sampai kapanpun. Karena dulu pun juga demikian tim-tim untuk bersaing juara. Tapi kalau alasan musim ini karena kecapean, menurut gua sangat bisa dihindari sih. Kecapean itu pasti karena mereka ngejar quadruple. Tapi kalau itu menjadi salah satu faktor utama mereka akhirnya keteteran kayak begini, menurut gua memang ada yang salah dari load management Arteta aja. Ada alasan kenapa musim lalu Arsenal adalah tim paling banyak cedera. Menurut gua alasannya load management dari Arteta juga kenapa masih terjadi di musim Dan musim ini kan lo bisa ngerotate, beda sama yang musim-musim sebelumnya lah. Maksudnya kan kasus Odegaard, kasus Saka, itu kan lo bisa lo akalin lah. Di musim ini tuh banyak banget yang bisa lo ganti gitu. Pemain-pemainnya tanpa mempengaruhi itu. Cuman yang personal-personal yang nggak boleh sama sekali lo ubah, itu kan ada. Zubimendi salah satunya, Gabriel, Declan, Zubimendi gitu. Jadi ketika mereka hilang performance-nya di krusial seperti ini, itu bisa gue maklumi gitu loh, karena terlalu banyak menit yang mereka ambil. Dan gue nggak menyalahkan Arteta juga, karena dia kan butuh ngambil poin banyak banget nih untuk bisa kita unggul jauh dulu nih kalau demi kejaran City gitu. Makanya dia mainin pemain-pemain itu aja tuh. Nah, di saat diharuskan rotasi, baru tuh ternyata yang lama nggak bermain balik lagi, kok kurang mendapatkan kepercayaan diri lagi ya. Eze kok lama kesimpan nggak keluar, kemampuannya Madueke yang tadinya lumayan konsisten hilang juga. Yang disimpan lama baik oke, Havertz oke lah. Itu tuh nggak disimpan Tapi ya. kemarin juga tapi kemarin juga main di number 10 juga kurang oke. semua kurang oke di Mungkin yang gua sorotin ya dari kekalahan mereka lawan City di Carabao menciptakan blueprint buat lawan-lawan mereka itu nih. yang gue bilang betul. Ketika lo Build up. kasih aja Arsenal pegang bola. Betul. End up-nya akan lagi tuh kalau Tungguin gua aja. tungguin di mid block aja. Iya. Dari situ mereka kan wingsnya Hilang sendiri. nggak efektif, Iya. nggak bisa melakukan tugasnya sebagaimana yang dimau gitu. Sementara tusukan-tusukan dari tengah itu kan yang menjadi Kekuatan. trademark mereka di musim ini gitu loh. Nah itu yang nggak bisa mereka dapatkan ketika mereka justru dikasih kekuasaan tapi tengahnya dirapetin. Sistem akan berbicara, lo harus nyamping. Ketika lo mati di tengah, lo harus nyamping. Dan akhirnya pemain-pemain keluar ke situ tuh. Semuanya ngesamping gitu. Dan beberapa ex pemain luar ketika lo bermain dengan sistem yang rigid tanpa membiarkan pemain lo berkreasi, akhirnya di momen-momen seperti ini lo nggak bisa keluar kreasinya tuh. Karena udah terbiasa lo harus ke sini textbook tak. Itu yang mungkin yang kurang dari sebuah sistem yang rigidnya Arteta sih. Kalau gue sih sedikit. Jangan sampai ini narasi Ten Hag Amorim di MU itu kepake sama Arsenal Arteta di Arsenal. Kenapa? Narasinya adalah di tim itu Beda banget Amorim Ten Hag itu sama dua Arteta. pelatih yang memainkan skema sistem yang nggak cocok sama pemainnya. Lu punya Madueke, lu punya Martinelli, buat apa lu udah sampai di atas back pass lagi? Kenapa nggak lu tusuk? Tusuk. Lihat Liverpool kemarin. Winger bola serodot, seleret. Ya kan? Tinggal nunggu ada yang pas, ada yang nusut aja. Ini mah nggak, udah sampai atas banget. Back pass lagi, midfield Mungkin lagi, juga trauma lagi. karena di season sebelumnya Nah, dengan approach jadi- itu free flowing attacking tapi outcome-nya juga no Ini title. narasi yang paling benar dari selama ini kita dengar podcast luar adalah ini narasinya Thierry Henry. Arsenal terlalu takut untuk menang dibandingkan takut of untuk it, kalah. Itu ditunjukin banget sama Arsenal. Mereka Pas lawan takut. Bournemouth kemarin kissing point. Exactly. Udahlah. Dan Mana bisa udah jadi. dan Bournemouth playing exactly kayak City menurut Betul, gua. ya with Dan- the press yang nggak bisa diakalin sama Arsenal, Yes. dan strukturnya terjaga banget, dan mereka Terutama- punya defender terutama luar dari biasa lah. Senesi. Tapi ini bakal berubah kalau Arsenal menang di Etihad. Nah, terus kita akan bicara tentang tadi ada load management dari matches yang terlalu banyak. Memang dengan tim-tim lain di Premier League misalnya ada bisa plus 18 hingga 20 matches lebih banyak Arsenal. MU maksudnya? Arsenal. Ya kalau United less than Liburnya banyak. 40 matches only. Libur lebarannya lama dia. Nah, Libur lebarannya lama dia. plus one doang ya. Cuti lebarannya banyak. Healing di Irlandia nanti kita bahas. Healing di Irlandia. Dengan tadi banyaknya pertandingan masih ada Champions League untuk Arsenal. Apakah justru Champions League yang harusnya dikejar juga ini menjadi Achilles heel juga bagi Mikel di Premier League dengan jadwal yang rapat. Bahkan kan kalau kita lihat pertandingan di Etihad untuk next week, City free week, mereka bisa berlatih, bersiap, berkonsentrasi untuk tampil di laga nanti akhir pekan bertemu dengan Arsenal. Arsenal masih harus berjuang bertemu dengan Sporting Club. Iya, gua rasa ini minggu yang defining banget ya, make or break buat Arsenal dan Arteta
harus bisa ada pesan setidaknya kalau salah satunya lepas, satunya ini yang gue kejar banget. Itu mereka harus kirim pesan di pekan Ala ini Real menurut Madrid gua. ya? Iya, itu harus dihindari itu. Dalam 16 hari lo bisa kehilangan quadruple. Itu prospeknya Dalam 16 hari. Prospeknya serem banget itu. Carabao, FA, FA, terus nanti Champions misalnya kalah, terus Minimal bisa ada yang nyangkut ke satu gitu terus ya. misalnya kalah sama City, terus City tanggal 23 menang. Dalam 16 hari Bisa hilang semua. Lo hilang semua. Tapi bisa hilang. Ini Penghiburannya, bener penghiburannya. defining Fans moment. Arsenal, Rasa cinta bisa hilang. kalau butuh temen cerita, Mulai dari sekarang. jangan dipendam sendiri. Tenang. Fans Arsenal juga gue punya penghiburan. Kalaupun misalnya 4-4-nya gagal, tapi kegagalan untuk meraih keempat tersebut juga merupakan quadruple. Ya, Quadruple kegagalan. Oh lu emang, lu yang harus bisa dibuat sebagai Rekor. penyemangat Hey, untuk musim mendatang. narasi quadruple itu berasal dari Anda, bukan dari saya gara-gara Anda. Gara-gara Evelyn ya? rekor. Iya. Salah satunya. Iya. Itu yang paling utama. Kalau gue kan cuma sebagai yang melihat dari luar. Karena yang dengerin Anda dong. Iya. Oke, Arsenal sudah kita tutup dulu. Kita akan nanti bahas lagi di Senin mendatang karena kalau sampai terjadi hal yang Menang nggak di luar, di City, Di? Hah? Menang nggak di City? ya gue sih berharap. Ayo, lu berharap apa? Kalau gue lihat dari penampilan kemarin, gue khawatirnya setelah begitu luar biasa nih di peringkat pertama, Betul. akan ada skor mencolok yang bisa menjadi keunggulan. Bantai dari dia, City. dibantai. Tapi harapan gue imbang supaya lebih menarik lah. Karena menurut gue Sampai akhir. masih ada pertandingan yang sulit juga buat Man City, yaitu Everton. Menurut gue Everton bisa melakukan sesuatu terhadap Man City. Dan Aston Villa dia. Arsenal, Saya Newcastle. Arsenal justru Newcastle yang mungkin bisa berbuat Iya. sesuatu karena Bener. Newcastle juga dalam kondisi yang sangat hancur saat Betul. ini gitu kan. Itulah.